Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahayu Mukwati, di mana tentunya di rumah konseling, rumah tempat kita berbagi dan bercerita. Baik, sahabat rumah konseling semuanya, kali ini apa sih yang mau saya ceritakan? Yuk, intip nih, tonton sampai habis ya. Kali ini saya akan bercerita mengenai anak remaja yang suka memberontak. Kenapa ya? Anak remaja itu kok kesannya suka memberontak, suka membantah gitu. Dan para orang tua juga tentunya jadi gemes nih sama anak remajanya. Dulu waktu kecil manis banget sifatnya, perilakunya gitu manis banget gitu ya. Aduh, jadi anak yang baik gitu. Kenapa tiba-tiba setelah remaja mereka berubah gitu? Berubah kadang-kadang tuh malah seolah-olah kayak jadi musuh orang tua. Kenapa ya? Nah, menurut saya lihat primbon dulu nih. Menurut David Elkin, PhD, tuh, seorang profesor perkembangan anak di Tufts University School of Medicine di Boston, menjelaskan bahwa fase pemberontak pada anak remaja itu berkaitan dengan perkembangan bagian otak yang disebut prefrontal cortex. Nah, berkembangnya bagian prefrontal cortex ini membuat anak remaja mulai mengembangkan cita-cita dan ide mereka sendiri. Wow, menarik ya. Nah, baiklah. Jadi itu yang membedakan ya, ayah bunda semua, itu yang membedakan anak remaja dengan anak usia dini. Jadi perubahan itu tadi yang membedakan. Nah, sekarang kenapa nih pertanyaannya ya? Kenapa anak remaja itu demikian? Jadi selain perubahan otak, juga itu adanya juga pemicu-pemicu yang lain. Pertama adalah keinginan mereka untuk mandiri. Nah, keinginan mereka untuk mandiri ini kadang-kadang itu yang menjadi perbedaan dengan orang tua. Jadi orang tua masih pengennya nih anaknya antar jemput sekolah, tapi si anak udah nggak mau nih, udah nggak pengen gitu kan, pengennya naik sepeda aja bareng teman-teman. Padahal orang tua khawatir, aduh nanti kalau naik sepeda gimana di jalan misalnya gitu kan, gimana mereka, banyaklah kekhawatiran gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peningkatan perbedaan dengan orang tua. Peningkatan perbedaan dengan orang tua yang bagaimana? Jadi misalnya nih kita pengennya nih anak kita nih, rambutnya nih kalau sekolah harusnya ya pendek gitu kan, jangan dipanjangin gitu, jangan digondrongin. Tapi menurut mereka rambut gondrong itu keren gitu. Terus baju sekolah harusnya dimasukin gitu, tapi menurut mereka baju sekolah yang keluar itu yang keren gitu kan ya. Dan perbedaan seperti itu yang kadang-kadang akhirnya si anak kita sebut sebagai membantah atau bandel atau memberontak seperti itu ya. Ketiga, keputusan mereka yang impulsif, artinya perilaku untuk kesenangan sesaat gitu ya. Misalnya apa? Wah, aku pulang sekolah nih jalan ke mall sama temen cari buku, padahal sih niatnya dia cari buku gitu ya. Tiba-tiba ya udah, tapi mereka nggak ngabarin nih ke orang tuanya. Harusnya kan nelpon, "Mams, aku dari sekolah nih langsung ke toko buku ya bareng teman-teman." Nah, ini nggak ada kabar berita ya, mereka happy aja, ya udah ayo ke toko buku bareng-bareng nih sembari ngeceng kali gitu ya. Nah, seperti itu yang akhirnya itu nggak cocok gitu ya sama orang tua gitu ya, perilaku mereka yang impulsif seperti itu. Kemudian juga tekanan dari teman sebaya yang bagaimana? Misalnya gini nih, guys gitu ya, kalau mau jadi kelompokku gitu, mau bermain dengan kelompok kita, kamu harus punya handphone nih yang serinya sekian gitu kan. Nah, itu yang akhirnya juga anak itu bilang ke orang tua, merengek ke orang tua, mereka pokoknya aku harus dikasih handphone mereknya ini, kalau enggak aku mau kabur dari rumah. Nah, itu salah satunya ya. Jadi banyak sekali nih kalau tekanan dari temen nih. Jadi makanya kita harus selalu waspada ya dengan siapa anak kita berteman. Seperti itu harus selalu kita intip ya, Mam. Nah, kemudian apalagi pemicunya? Pemicu selanjutnya adalah perubahan hormon. Kalau tadi perubahan perkembangan otak, sekarang perubahan hormon. Perubahan hormon seks contohnya itu dapat mempengaruhi dan juga menyebabkan masalah dengan suasana hati dan perilaku anak remaja. Karena mereka melihat
orang yang disukainya itu jalan sama temennya yang lain, akhirnya moodnya jadi jelek, di rumah jadi uring-uringan, ya kan, disuruh ini nggak mau, suruh itu nggak mau. Nah begitu ya, itu perubahan hormon. Kemudian kita bingung, kalau sudah anak remaja kita seperti itu, bagaimana sih? Ya kita harus bagaimana? Coba sebagai orang tua, jangan khawatir ya. Sebagai orang tua, yang pertama harus kita lakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, semua masalah ada solusinya. Nah, tetap tenang dan tenang. Anak pulang telat, ya udah. Yang penting kita udah tahu ya posisinya di mana. Sehingga kita kalau anak telat sampai rumah, biarin aja dulu, mau mandi atau makan. Udah selesai, bersih-bersih diri, baru deh kita tanyain, boy, tadi tuh kamu dari mana? Ya, ajak ngomong, ditanyain pelan-pelan, nggak perlu, kamu tadi dari mana? Tuh kan, beda ya. Kalau sama anak remaja nggak boleh seperti itu. Nah, perlakukan mereka dengan tenang nih. Yang kedua adalah hindari menggunakan hukuman berat. Misalnya apa? Tiba-tiba anak mendapatkan panggilan dari guru nih, misalnya kemarin telepon kita bunyi nih, maaf bu, ternyata anak bapak ibu kemarin itu bolos sekolah. Wow, sebagai orang tua kita kaget dong, dari rumah bilangnya sekolah, sampai di sekolah ternyata nggak ada. Terus gimana? Tiktok sampai nih di rumah, anaknya langsung dengan emosi nih ya, emosi yang membara misalnya kan. Lalu kita serta-merta gitu kan, kamu langsung masuk ke gudang misalnya, kamu harus kena hukum misalnya gitu kan. Masukin anak ke gudang atau kita cambuk tuh anak misalnya. Oh, tidak. Itu bukan caranya ya. Jadi hindari menghukum anak seperti itu. Jangan pernah sekali-kali menghukum anak remaja dengan hukuman berat seperti itu. Terus bagaimana? Kan dia salah gitu kan ya. Kalau nggak kayak gitu nanti dia nggak kapok gitu. Anak remaja tidak suka diperlakukan seperti itu. Nah, tapi bagaimana gitu kan ya? Ya sudah, kita kasih konsekuensi karena kamu kemarin sudah bolos. Ayah akan memotong uang jajanmu. Paling kayak gitu ya. Karena mereka apa? Kalau mereka mendapatkan hukuman yang berat, mereka akan semakin memberontak gitu. Itu tidak sesuai lagi sama pemikiran mereka gitu kan. Mereka akan semakin memberontak. Kemudian apalagi sih yang harus kita lakukan, moms dan dad di rumah? Ajaklah mereka bicara layaknya teman. Kemarin ya, kamu itu bolos itu kenapa gitu ya? Padahal kan ya, mama ini udah nyekolahin kamu, udah mengeluarkan banyak uang misalnya kan, pengennya kamu pinter, kamu sekolah yang rajin, biar besok cita-citamu tercapai. Ajak aja bicara seperti itu gitu ya. Nggak perlu kita itu ada jarak nih. Kalau bicara sama anak remaja, jangan ada jarak dulu, jangan kelihatan deh antara orang tua sama anaknya gitu kan ya. Jadi sama gitu, frekuensinya sama, ini adalah teman gitu. Jadi gimana kita ngomong sama teman ya gitu, kita ngomong sama anak remaja kita. Kemudian apa lagi? Kemudian kita jelaskan hal yang paling menjadi perhatian. Misalnya gini, hal yang paling menjadi perhatian. Misalnya, boy, akhir-akhir ini mama perhatiin ya, kamu itu suka bangun siang. Kenapa sih gitu ya? Kamu begadang ya? Kamu nonton TV? Ada film apa sih bagus ya? Nah, kita ajak bicara apa yang menjadi perhatian kita. Misalnya, kenapa anaknya bangun telat? Ya udah dibicarain aja gitu. Jangan lupa ya, harus kayak sebagai teman tadi. Nah, udah gitu apalagi nih, temukan win-win solution. Jangan kita jadi nggak asal nyalahin anak ya. Pokoknya kamu tidak boleh pergi tahun baruan misalnya gitu kan. Ya nggak gitu juga ya. Anak kan ya itu tadi, pola pikir mereka pasti akan nggak cocok nih. Aku kan pengennya sama teman-teman nih, asik kan tahun baruan sama teman misalnya kayak gitu kan. Tapi kita tidak memberikan solusi. Nah, jadi kita harus memberikan win-win solution sama anak. Misalnya gini, boy, kamu besok mau tahun baruan kemana nih sama teman ya? Iya nih, pasti mereka bilang gitu kan, besok nih ada bebakaran sama teman-teman gitu di rumahnya si A. Oke, nggak apa-apa. Misalnya kamu boleh deh, kamu milih bebakaran di rumah misalnya, atau kamu milih di rumah teman kamu. Kalau kamu mau di rumah,
ya itu oke gitu kan, mama sedia ini jagungnya apa gitu kan peralatannya. Nah tapi kalau kamu mau bebakaran di rumah temenmu juga nggak apa-apa, tapi kamu pulangnya jam sekian ya. Nah jadi itu menemukan solusi-solusi tengah yang akhirnya tidak akan menjadi bentrok gitu. Jadi moms dan dad, sahabat rumah konseling dimanapun berada, jangan bingung sama pemberontakan yang dilakukan sama anak remaja ya, karena ada cara-cara tadi supaya mereka bisa kita pegang ya, bisa kita arahkan sehingga tidak terjadi hal-hal yang semakin dalam di usia mereka yang masih remaja. Oke, moms dan dad di rumah, sahabat rumah konseling semuanya, semoga ini menjadi manfaat ya. Silahkan share untuk teman-teman kita yang belum menonton video ini. Untuk yang sudah menonton, silahkan komen, like, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan video-video terbaru dari saya tentunya. Dan banyak lagi kita bisa berbagi dan bercerita di rumah konseling ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.